perkenalkan, nama saya Anggun Nurdiviadi Arnanda, NIM saya A131230109. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat sehingga saya dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Melalui video yang saya buat ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Pertanyaan yang pertama, contoh konkret permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan karena faktor teknologi dan motif ekonomi menurut pendapat saya adalah 1. Pencemaran udara akibat teknologi. Contohnya, industri yang menghasilkan emisi berbahaya seperti yang ada di Cikarang dan Karawang. Upaya untuk menanggulanginya adalah implementasi teknologi bersih, regulasi ketat terhadap emisi industri, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara, deforestasi untuk pertanian dan perkebunan, contohnya penebangan hutan untuk lahan pertanian dan kelapa sawit yang mengancam keanekaragaman hayati. Upayanya, praktik pertanian berkelanjutan seperti agroforestry, kesadaran konsumen untuk memilih produk ramah lingkungan, program restorasi hutan yang telah rusak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan sejarah perkembangan konsep sustainable development hingga diterapkan sebagai program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Sejarah perkembangan konsep sustainable development, konsepnya adalah munculnya secara luas pada tahun 1987 dalam laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Pengembangan internasionalnya antara lain Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau yang disebut UNCED di Rio de Janeiro pada tahun 1992 menghasilkan Agenda 21 yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Cara penerapan di Indonesia-nya adalah Indonesia mulai mengadopsi konsep ini pada tahun 1990-an, terutama setelah krisis ekonomi yang menunjukkan kerentanan sistem pembangunan yang tidak mempertimbangkan lingkungan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan satu contoh konkret penerapan konsep sustainable development sebagai program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu contohnya adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang disebut KLHK tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat PHBM yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat secara hutan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, analisislah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan perubahannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Perpu Cipta Kerja menekankan kemudahan berusaha, tetapi tetap memperhatikan aspek lingkungan. 3 pasal penting dalam undang-undang tersebut adalah 1. Aspek administrasi. Pasal 37 mengatur kewajiban izin lingkungan bagi usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar. Proses ini melibatkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.
dan partisipasi masyarakat. Aspek pidana pasal 99 menetapkan sanksi pidana bagi individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan lingkungan, termasuk hukuman penjara dan denda yang bertujuan sebagaimana memberikan efek jera. Aspek perdata pasal 73 mengatur tanggung jawab perdata untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan kewajiban ganti rugi bagi pelanggar. Masyarakat dapat mengajukan klaim jika dirugikan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima. Berdasarkan paper yang saya buat secara kelompok, ini bertujuan untuk tentang pengaturan pengendalian dampak lingkungan hidup yang berjudul Peran KLHS dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional atau KSN. Rumusan masalahnya antara lain, berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana peran KLHS dalam mendukung pengelolaan kawasan strategis nasional yang berkelanjutan? Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi KLHS di KSN? Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas KLHS dalam pengelolaan KSN? Jadi, kesimpulannya adalah kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS memiliki peran krusial dalam pengelolaan kawasan strategis nasional KSN di Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam setiap kebijakan, rencana, dan program. KLHS membantu mengidentifikasi dampak lingkungan sejak awal, menyediakan alternatif kebijakan yang ramah lingkungan, dan mengurangi potensi konflik antar sektor. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti kapasitas teknis pemangku kepentingan, keterbatasan data lingkungan, dan koordinasi antar sektor. Untuk meningkatkan efektivitas KLHS, perlu adanya peningkatan kapasitas, pemahaman, dan perbaikan mekanisme monitoring. Dengan memperkuat peran KLHS dan mengatasi tantangan tersebut, pengelolaan KSN dapat dilakukan secara lebih terarah, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya untuk uraiannya, dari singkat kasus KLHS dalam pengelolaan KSN adalah kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan di kawasan strategis nasional di Indonesia berjalan secara berkelanjutan. KLHS membantu mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam kebijakan hidup, rencana, dan program dengan cara mengidentifikasi dampak. Yang kedua, alternatif kebijakan. Yang ketiga, pengurangan konflik. Namun, KLHS juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas teknis, kurangnya data lingkungan, dan kebutuhan untuk koordinasi yang lebih baik antar sektor. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan serta memperbaiki mekanisme monitoring sangat penting. Yang berikutnya, peran saya dalam penyusunan paper ini sebagai pencari dan pengumpulan data atau referensi secara yang lebih relevan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa proses pembuatan tugas ini telah memberikan kami wawasan yang lebih baik dalam mengenai hukum lingkungan ini. Kami berharap hasil kerja ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan memenuhi harapan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yudit
atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama proses penyelesaian tugas ini. Masukan dan arahan yang Ibu berikan sangat membantu kami dalam memahami materi dengan lebih baik. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang telah Ibu luangkan untuk kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.